Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amir Farizal dan rekan saya Anandro Nugroho. Kali ini kami akan mempresentasikan Job Safety Analysis, mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Job Safety Analysis. Pada dasarnya, Job Safety Analysis adalah lanjutan pembahasan dari materi K3L sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada rincian pekerjaan yang dikaji. Jika pada K3L secara global, maka pada Job Safety lebih terfokus. Job Safety Analysis atau yang biasa disebut JSA merupakan sebuah teknik manajemen keselamatan yang terfokus pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. JSA berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas atau pekerjaan, lingkungan kerja, dan peralatan. Pada masalah kali ini, kita akan mengidentifikasi JSA yang terfokus pada satu pekerjaan dan menguraikan detail urutan kerja secara urut mulai dari awal hingga akhir. Misalkan saja dari tahapan saat memasuki lab, persiapan, peminjaman alat, pengambilan sampel material, langkah praktikum urut sesuai modul, pembersihan alat, pengembalian alat, sampai meninggalkan lab dan lainnya. Selanjutnya memasuki identifikasi pekerjaan. Identifikasi pekerjaan yang akan dilakukan yaitu pekerjaan praktikum agregat halus. Itu yang pertama yaitu jenis kegiatan memasuki lab, bahaya suhu peserta melebihi batas normal, risikonya terpapar virus COVID-19. Untuk tindak lanjut menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan. Untuk rekomendasinya yaitu menyediakan hand sanitizer, menyarankan peserta untuk melakukan vaksinasi. Kedua yaitu memasuki lab. Untuk bahayanya terlalu berdekatan jarak antar peserta. Risikonya terpapar virus COVID-19. Tindak lanjutnya itu memasuki lab satu persatu dan menjaga jarak. Untuk rekomendasi yaitu memberi rambu untuk menjaga jarak dan memberikan instruksi saat memasuki lab. Yang ketiga yaitu peminjaman alat. Bahayanya melebihi muatan. Untuk risikonya alat terjatuh mengenai kaki dan tangan, mengakibatkan cedera. Untuk tindak lanjutnya yaitu mengangkut tidak berlebih kemampuan. Untuk rekomendasinya membawa alat bersama-sama atau mematuhi prosedur pembawaan alat. Untuk keempat yaitu peminjaman alat. Untuk bahayanya yaitu alat praktikum berbentuk tajam. Risikonya mengakibatkan luka atau cedera pada tangan. Untuk tindak lanjutnya yaitu pendampingan dan pengawasan alat. Dan penyediaan peralatan P3K. Untuk rekomendasinya melakukan pengecekan alat sebelum melakukan praktikum. Berhati-hati saat membawa alat. Yang kelima yaitu pengambilan material. Bahayanya jatuhnya material. Itu risikonya mengganggu mobilitas dalam lab. Tindak lanjutnya yang dapat dilakukan memperhatikan kapasitas angkut dan tidak melebihi. Itu rekomendasinya menutup material saat proses pengambilan. Yang keenam yaitu pengambilan material. Bahayanya material halus seperti angin. Risikonya mengenai mata dan mengganggu pernafasan. Untuk tindak lanjut menggunakan masker dan tidak mengambil material berlebihan. Untuk rekomendasinya menutup material saat proses pengambilan. 7 yaitu pengujian material. Bahayanya pasir terhirup, risikonya gangguan pernafasan. Untuk tindak lanjut memakai masker, pastikan sirkulasi udara lancar. Untuk rekomendasinya yaitu sedikit menjaga jarak saat melakukan pengujian. Untuk yang 8 yaitu pengujian material. Bahayanya gelas ukur pecah, risikonya luka gores pada tangan. Tindak lanjutnya yaitu diletakkan di atas meja yang rata. Gelas ukur menyesuaikan dengan material yang diuji. Untuk rekomendasinya memahami modul terkait penggunaan alat dan melakukan pengawasan. Selanjutnya, pengujian material, bahayanya penambahan larutan NaOH. Menghirup NaOH menyebabkan mual, sesak, nafas, dan sakit tenggorokan. Untuk tindak lanjutnya memakai masker saat melakukan pengujian dan menjaga jarak saat memasukkan. Untuk rekomendasinya menyediakan masker dan alat perantara untuk memasukkan. 10. Penggunaan oven. Tangan terkena elemen panas. Untuk risikonya luka bakar. Untuk selanjutnya mengenakan sarung tangan. Rekomendasinya memasang stiker permukaan panas, memasang lembar instruksi, dan meletakkan oven dekat wastafel. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf, mikrofonnya. Oh, maaf.
Baiklah, saya akan lanjutkan jenis kegiatan yang selanjutnya, yaitu selanjutnya ada pengujian material. Untuk bahaya, saringan yang tidak terikat dengan benar, dengan risiko tertimpa saringan dan material. Untuk tindak lanjut menggunakan sepatu, mengoperasikan sesuai prosedur dan meletakkan di atas meja. Sebagai rekomendasi, memastikan saringan terikat dengan benar. Kemudian ada masih di pengujian materi, jenis kegiatan pengujian material dengan bahaya, yaitu pasir yang diayak berterbangan. Hal ini bisa menyebabkan atau memiliki risiko terhirup dan terkena mata sehingga mengakibatkan gangguan pernapasan. Sebagai tindak lanjut yaitu dengan menggunakan Google dan masker dan dilakukan pada sirkulasi udara yang memadai. Sebagai rekomendasi yaitu tutup saringan saat pengayakan. Untuk jenis kegiatan selanjutnya yaitu pada pengujian material dengan bahaya tangan terkena penumpuk besi. Hal ini bisa menjadi risiko luka atau cedera pada jari. Untuk tindak lanjut melakukan dengan perlahan menjauhkan tangan saat penumpukan. Sebagai rekomendasi melakukan pengawasan memahami penggunaan modul dan alat. Untuk selanjutnya masih di jenis kegiatan pengujian material dengan bahaya limbah dibuang sembarangan. Hal ini memiliki risiko yaitu pencemaran lingkungan. Sebagai tindak lanjut, mengkategorikan jenis sampah atau memisahkan sesuai zat-zat yang terkandung. Kemudian yaitu dengan rekomendasi menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pembuangan. Kemudian jenis kegiatan pembersihan alat. Bahaya yang bisa ditimbulkan yaitu sisa penelitian susah untuk dibersihkan. Hal ini memiliki risiko fungsi alat kurang maksimal untuk pengujian selanjutnya. Untuk tindak lanjut yaitu bisa dengan membersihkan atau mencuci alat dengan air mengalir, mengelap hingga bersih. Sebagai rekomendasi membersihkan alat sesuai bahan yang digunakan pada alat tersebut. Untuk selanjutnya itu pada jenis kegiatan pengambilan alat, pengembalian alat, yaitu bisa saja terjadi bahaya alat itu akan terjatuh yang memiliki risiko terkena kaki atau tangan yang mengakibatkan cedera. Sebagai tindak lanjut yaitu membawa tidak melebihi batas agar tidak terjadinya bahaya ataupun risiko. Untuk rekomendasi membawa alat bersama dengan menggunakan nampa atau sebagainya. Untuk yang selanjutnya itu pada jenis kegiatan keluar lab atau setelah kegiatan praktikum, yaitu bahaya yang bisa ditimbulkan yaitu pada saat kerumunan, yaitu bisa menjadi risiko terpapar virus COVID-19. Untuk tindak lanjut menggunakan masker, keluar lab satu persatu. Untuk rekomendasi memberi rambu untuk menjaga jarak atau memberi instruksi saat keluar lab. Dan jenis kegiatan yang terakhir yaitu ada evakuasi atau situasi darurat. Untuk resiko yaitu gagal melakukan evakuasi dari bencana. Untuk tindak lanjut memberikan safety induction sebelum memulai praktikum. Sebagai rekomendasi memasang petunjuk arah, menyelamat diri, memasang simbol exit pada pintu darurat dan menyediakan meeting point di luar gedung. Untuk selanjutnya akan disampaikan melalui rekan saya. Selanjutnya itu pembahasan. Seperti sebelumnya, menurut Fauzi et al. 2021, penilaian risiko merupakan sebuah upaya untuk menghitung tingkat kebesaran risiko dan menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima. Penilaian risiko digunakan sebagai penentu tingkat risiko, yang dapat ditinjau dari kemungkinan terjadinya likelihood dan keparahan yang ditimbulkan severity. Untuk tabel nilai tingkat kemungkinan dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu tingkat 5 almost certain, yang keempat yaitu likely, yang ketiga yaitu possible, kedua unlikely, dan satu rare. Dengan uraian untuk almost certain terjadi setiap saat, likely sering terjadi, possible terjadi sekali, unlikely jarang terjadi, untuk yang rare sangat jarang terjadi. Untuk selanjutnya tabel nilai tingkat dampak dibagi menjadi 5 bagian juga. Untuk keterangan insignifikan, uraiannya tidak terjadi cedera. Kerugian material minimum. Kedua yaitu minor, cedera ringan, kerugian material sedang.
Untuk moderat, cedera sedang perlu penanganan medis, kerugian material besar. Untuk major, cedera berat, kerugian material besar dapat menimbulkan gangguan produksi. Untuk ekstrim, cedera fatal, kerugian material besar, produksi terhenti. Selanjutnya, nilai tingkat kemungkinan tabel matrik tingkat risiko dapat dilihat pada gambar dengan keterangan E risiko ekstrim, H risiko tinggi, untuk M risiko sedang, dan L risiko rendah. Klasifikasi pengendalian risiko dapat dilakukan dengan sejumlah alternatif sebagai berikut. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Untuk substitusi dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil minimum. Untuk rekayasa teknik engineering control dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Untuk pengendalian administrasi dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Alat pelindung diri dilakukan dengan memberikan proteksi pada seseorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Selanjutnya, tabel analisis risiko. Untuk yang pertama, bahayanya suhu peserta melebihi batas normal. Risikonya terpapar virus COVID-19. Penilaian risiko L4, C3, S12, kategori high dengan pengendalian risiko rekayasa teknik. Untuk yang kedua yaitu bahayanya terlalu berdekatan jarak antar peserta. Risikonya terpapar virus COVID-19. Penilaian risiko L4, C3, S12, kategori high, pengendalian risiko rekayasa teknik. Ketiga yaitu melebihi muatan. Risikonya alat terjatuh mengenai kaki dan tangan mengakibatkan cedera. Penilaian risikonya L3, C2, S6, moderate. Untuk kategorinya moderate, pengendalian risikonya pengendalian administrasi. Untuk yang keempat yaitu alat praktikum berbentuk tajam mengakibatkan luka atau cedera. Untuk penilaian risiko L2, C2, S4, kategori low. Penilaian risiko yaitu alat pelindung diri. Jatuhnya material mengganggu mobilitas dalam lab. Untuk penilaian risiko L2, C2, S4, kategori low. Penilaian risiko pengendalian administrasi. Keenam yaitu material halus tertiup angin. Risikonya mengenai mata dan mengganggu pernafasan. Penilaian risiko yaitu L3, C1, S3, kategori low. Penilaian risiko yaitu rekayasa teknik. 7 yaitu pasir terhirup. Untuk risikonya gangguan pernafasan. Penilaian risiko L3, C1, S3, kategori low. Untuk pengendalian risikonya rekayasa teknik. Selanjutnya nomor 8, gelas ukur pecah. Risikonya luka gores. Untuk penilaian risiko L2, C2, S4, kategori low. Untuk penilaian risiko alat pelindung diri. 9, penambahan lautan NaOH. Risikonya menghirup NaOH menyebabkan mual, sesak, nafas, dan sakit tenggorokan. Penilaian risiko L1, C2, S2, kategori moderate. Penilaian risiko yaitu alat pelindung diri. 10 yaitu tangan terkena elemen panas. Risikonya luka bakar. Penilaian risiko L3, C2, S6, moderate. Pengendalian risikonya yaitu alat pelindung diri. Untuk 11 yaitu saringan tidak terikat dengan benar. Risikonya tertimpa saringan dan material. Penilaian risikonya L2, C1, S4, kategori low. Penilaian risikonya rekayasa teknik. 12 yaitu bahayanya pasir yang diajak berterbangan. Risikonya terhirup dan terkena mata, mengakibatkan gangguan pernafasan. Penilaian risiko yaitu L3, C1, S3, kategori low. Penilaian risikonya rekayasa teknik. 13 yaitu tangan terkena bumbu besi. Risikonya yaitu luka atau cedera pada jari. Untuk penilaian risiko L2, C2, S4, kategori low. Untuk penilaian risiko yaitu alat pelindung diri. Untuk 14 yaitu limbah dibuang sembarangan. Itu risikonya pencemaran lingkungan. Penilaian risiko L2, C2,
S5 kategori high. Untuk pengendalian risiko yaitu untuk pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk yang nomor 15 di sini ada bahaya yaitu sisa penelitian susah untuk dibersihkan dengan risiko fungsi alat kurang maksimal untuk pengujian selanjutnya. Sebagai penilaian risiko yaitu L1, C2, dan S2 dengan kategori moderat, yaitu untuk pengendalian risiko, pengendalian administrasi. Kemudian ada bahaya alat terjatuh dengan risiko terkena kaki atau tangan mengakibatkan cedera dengan penilaian risiko L3, C2, dan S6 dengan kategori moderat dengan pengendalian risiko, pengendalian administrasi. Untuk selanjutnya yaitu terjadinya kerumunan dengan risiko terpapar virus COVID-19 dengan penilaian risiko L4, C3, S12 dengan kategori high sebagai pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Dan yang terakhir yaitu bahaya situasi darurat dengan risiko gagal melakukan evakuasi dari bencana. Untuk penilaian risiko yaitu L4, C3, dan S12. Sama yaitu dengan kategori high dengan pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Baik, dari kesampaian yang telah disampaikan itu bisa ditarik kesimpulan berdasarkan tabel di atas dapat diklasifikasikan bahwa risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada lokasi observasi didominasi dengan risiko rendah sebesar 44%, disusul dengan risiko sedang sebesar 28% dan risiko tinggi yaitu dengan 28%. Di sini tidak dijumpai adanya aktivitas yang menimbulkan risiko ekstrim. Berdasarkan tabel pengendalian risiko yang dilakukan dengan langkah rekayasa teknik sebesar 33%, kemudian dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang memuat informasi petunjuk sebagai bagian dari pengendalian informasi sebesar 39%, dan menyediakan alat pelindung diri sebesar 28%. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu dari materi job safety analysis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.